Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Selamat siang moderator. Ya, Ya, Tabi pun. Ya pun. ya pun. Ya, baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah Semantik Bahasa Indonesia, Ibu Dr. Sumarti M. Hum, yang saya banggakan teman-teman kelas A Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Pada siang hari ini kita dapat berkumpul secara virtual dalam rangka diskusi materi. Pada hari ini akan ada dua kelompok yang akan mempresentasikan hasil diskusinya, yaitu kelompok 9 dan kelompok 10. Salawat besertakan salam selalu kita sanjung agungkan kepada baginda Rasul Nabi Allah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di umur akhir kelak. Amin amin ya robbal alamin. Baik, saya Henry Firmansyah dengan nomor pokok mahasiswa 2013041033. Pada kali ini akan bertugas sebagai moderator. Untuk mengefisiensikan waktu, dipersilahkan terlebih dahulu kepada kelompok 9 untuk membagi layar salindianya. Ya, baik, sudah terlihat salindia kelompok 9 yang membahas tentang ambiguitas. Pada kelompok 9 ini beranggotakan Anissa Widya Utami, Chandra Dinata, dan Nabila Zara Hamdo. Pada kali ini saya bertugas akan didampingi oleh Harumi Faktiah yang bertugas sebagai notulensi. Bagaimana Harumi, apakah sudah hadir di ruang virtual? Ya baik, sepertinya Harumi sudah hadir di ruang virtual. Dipersilakan kepada anggota kelompok penyaji yang pertama untuk memaparkan hasil diskusinya. Baik, izin masuk moderator. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Ya baik, terdengar dengan jelas. Nabila, disilakan. Baik, terima kasih. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Nabila Zara Hamdo. Dengan nomor pokok mahasiswa 2013041001, saya sebagai pemateri pertama dari kelompok 9 yang akan menyampaikan materi mengenai ambiguitas. Slide selanjutnya. Baik, yang pertama yaitu pengertian ambiguitas. Ambiguitas atau disebut dengan istilah ketaksaan merupakan suatu gejala yang dapat terjadi karena adanya kegandaan makna yang mengakibatkan tafsiran gramatikal yang berbeda. Pengertian tadi menurut Hair pada tahun 2007 halaman 307. Lalu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi 5, ambiguitas dapat diartikan sebagai suatu keadaan yang kurang jelas atau ketidakpasti, sehingga terdapat banyak definisi tentang ambiguitas, yaitu sifat atau hal yang memiliki makna ganda atau memiliki dua pengertian. Mempunyai makna yang tidak jelas, adanya sebuah penafsiran yang memiliki lebih dari satu dalam sebuah kata, gabungan kata, dan kalimat. Berdasarkan dari dua pengertian yang sudah saya jelaskan tadi, maka dapat diambil kesimpulan bahwa ambiguitas atau ketaksaan adalah suatu gejala dengan adanya pemaknaan ganda dalam sebuah kata ataupun kalimat, sehingga dapat membuat pembacanya merasa kebingungan dan sulit untuk dicermati. Slide selanjutnya.
Ya, yang selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis ambiguitas. Menurut Ullman yang diadaptasi dari pendapat Sumarsono pada tahun 2007, halaman 196, ambiguitas dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, ambiguitas fonetik. Menurut Jaya Sudarma pada tahun 1993, halaman 54, ambiguitas atau ketaksaan dalam tataran fonologi muncul akibat adanya pembauran bunyi-bunyi bahasa yang dilafalkan. Lalu menurut Jaya Sudarma pada tahun 1993, halaman 55, ambiguitas atau ketaksaan gramatikal muncul pada tataran morfologi dan sintaksis. Dan jenis ambiguitas yang terakhir yaitu yang ketiga, ambiguitas leksikal. Ambiguitas leksikal merupakan sebuah kata yang dapat bermakna lebih dari satu sehingga dapat mengacu pada benda yang berbeda sesuai dengan lingkungan pemakainya. Berikut penjelasan jenis-jenis ambiguitas. Yang pertama yaitu ambiguitas fonetik. Dalam ambiguitas fonetik ini akan terjadi jika terdapat beberapa makna yang mempunyai ketidakjelasan struktur fonetik dalam suatu kata maupun kalimat. Ambiguitas fonetik ini terjadi pada ujaran dalam mengartikulasikan morfem, kata, dan kalimat, sehingga kata yang dilafalkan dapat menimbulkan kerancuan maknanya. Dalam bahasa Indonesia, ambiguitas fonetik dapat terjadi jika mengucapkan beberapa kata dalam satu nafas. Contohnya, ketika mengucapkan kata beruang dalam satu napas, maka akan menimbulkan kerancuan. Karena kata beruang dapat dimaknai dengan orang mempunyai uang, atau bahkan dapat dimaknai sebagai salah satu nama hewan atau binatang. Penjelasan ambiguitas yang kedua yaitu ambiguitas gramatikal. Ambiguitas atau ketaksaan gramatikal muncul pada tataran morfologi dan sintaksis. Ketaksaan ini muncul akibat adanya beberapa makna yang disebabkan oleh faktor-faktor struktur pembentuknya. Bentuk-bentuk gramatikal yang ada pada sebuah kalimat yang mempunyai makna ganda sehingga dapat menimbulkan kesalahpahaman di dalamnya. Misalnya, pada kata pemukul yang terdiri dari kata dasar pukul, lalu mendapat imbuhan pe sehingga menjadi pemukul, yang mampu mempunyai dua makna. Makna yang pertama yaitu kata pemukul diartikan sebagai alat pemukul, ataupun makna yang kedua diartikan sebagai orang yang sedang memukul lawannya. Dari adanya dua makna yang sama, maka akan membuat seseorang bingung untuk mengartikannya. Lalu penjelasan yang ketiga yaitu jenis ambiguitas leksikal. Ambiguitas leksikal merupakan sebuah kata yang dapat bermakna lebih dari satu, sehingga dapat mengacu pada benda yang berbeda sesuai dengan lingkungan pemakainya. Dalam tataran leksikal ini, ambiguitas dapat dilihat dari dua sisi, yaitu polisemi dan homonim. Contoh satu yaitu sambil memegang mulutnya yang berdarah, ia merintih kesakitan. Lalu contoh dua, Tono berdiri di mulut pintu. Penggunaan kata mulut pada kedua kalimat tadi masih memiliki hubungan makna, yaitu sama-sama memiliki makna tempat keluar masuk.
Homonim sendiri adalah kata yang memiliki bunyi yang sama namun berbeda makna. Homonim ini tidak menimbulkan ambiguitas apabila dilihat dari pengguna konteksnya. Contoh, bisa itu dapat berarti memiliki arti dapat atau racun, sedangkan pukul bisa memiliki makna jam atau ketuk. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk kurangnya saya mohon maaf, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Nabila Azhar Hamzah yang telah menjelaskan materi tentang jenis-jenis ambiguitas. Selanjutnya dipersilakan kepada anggota kelompok penyaji untuk memaparkan materi berikutnya. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Chandra Dinata dengan nomor pokok mahasiswa 2013-041023. Di sini saya sebagai pemateri kedua yang akan membahas analisis ambiguitas pada komik jenaka dalam ungkapan akun Instagram Pepperstip. Selanjutnya, baik, ambiguitas pada tingkat fonetik terjadi karena persamaan bunyi, bahasa, dan kecepatan intonasi. Bunyi bahasa yang diucapkan sehingga dapat menyebabkan pendengar salah menafsirkan makna dari keseluruhan unggahan akun Instagram komik jenaka Pepperstip. Telah ditemukan komik yang terdeteksi mengandung ambiguitas fonetik. Berikut hasil analisisnya. Nah, pada kutipan di samping, tiap hari cuma mandi main game. Mau jadi apa? Mau jadi apa kamu ini? Nah, anak, aku mau jadi pro, mah, dengan intonasi yang tidak tepat. Ibu, aduh punya anak gini amat deh. Cita-cita tuh dokter, guru, masa cita-cita jadi obat lambung promak. Pada unggahan komik jenaka di atas, tuturan pro mah memiliki maksud yang ambigu apabila diucapkan dengan intonasi tidak tepat. Jika jenaka diletakkan di antara kata pro dan kata mah, jadi pro mah. Jadi akan bermaksud si anak berbaju merah ingin menjadi pro atau profesional. Namun jika tidak ada jeda akan bermakna nama merek obat sakit lambung yang bernama Promak, dibaca Promah. Selanjutnya, dengan demikian tuturan Promak tergolong ambiguitas fonetik karena persamaan bunyi bahasa dan kecepatan pelafalan bunyi bahasa yang diucapkan sehingga muncul keraguan dalam mengartikannya. Nah, selanjutnya pada ambiguitas tingkat leksikal. Ambiguitas tingkat leksikal terdapat pada suatu kebahasaan kata atau satuan atau bermakna lebih dari satu atau mengacu pada sesuatu yang berbeda sesuai penggunaan ambiguitas leksikal. Dapat dilihat dari dua segi, yaitu homonim dan polisemi. Homonimi ini adalah nama yang sama untuk benda yang berbeda. Terdapat komik strip mengandung ambiguitas yang disebabkan oleh homonimi. Pada penjelasan percakapan, pasien, gimana dok? Dokter, dilihat dari gejalanya anemia, sariawan, mata merah. Sepertinya kamu harus lebih banyak mengonsumsi
B2. Pasien, astagfirullah, haram dok. Nah, baik. Ambiguitas tingkat gramatikal muncul pada kelompok kata atau kebahasan kalimat. Ambiguitas pada tingkat gramatikal terbagi jadi 3, yaitu ambiguitas karena frasa yang mirip, 2 ambiguitas pada konteks dan ketiga ambiguitas karena pembentukan kata. Dalam analisis berikut ini penulis hanya menyajikan ambiguitas karena frasa dan ambiguitas pada konteks. Karena ambiguitas pembentukan kata tidak dapat ditemukan dalam unggahan akun Instagram komik jenaka. Selanjutnya, penjelasan pada ambiguitas jenis frasa. Setiap kata yang membentuk frasa sebenarnya sudah jelas, tetapi kombinasinya dapat ditafsirkan lebih dari satu makna. Dari hasil penulisan penulis terhadap unggahan Instagram komik jenaka yang diperoleh berikut ini disajikan pembahasannya. Mungkin materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya pada moderator. Saya kembalikan pada moderator. Terima kasih. Ya baik, terima kasih Chandra Dinata yang telah menjelaskan beberapa hasil analisis ambiguitas. Dipersilahkan kepada kelompok penyaji untuk melanjutkan pemaparan materinya. Baik, saya Anissa Widutami dengan NPM 201304107 akan melanjutkan penjelasan materi yang tadi telah disampaikan oleh Chandra Dinata. Nah, ambiguitas gramatikal itu ada 2 jenis. Yang pertama, ambiguitas gramatikal karena frasa yang hidup. Frasa yang mirip. Dan yang kedua adalah ambiguitas gramatikal karena ketidakjelasan konteks atau kurangnya konteks. Nah, yang pertama, saya akan menjelaskan analisis ambiguitas gramatikal karena frasa yang mirip. Pada ambiguitas jenis frasa, setiap kata yang membentuk frasa sebenarnya sudah jelas, tetapi kombinasinya dapat ditafsirkan lebih dari satu makna. Dari hasil penelusuran kami terhadap unggahan Instagram komik jenaka @komikpp yang diperoleh, berikut ini disajikan pembahasannya. Nah, ini adalah percakapan dari komik sebelumnya. Di sini warga 1 berkata, Pak RT, ada maling ketangkap basah di sana. Lalu Pak RT berkata, apa-apaan ini? Kenapa kalian main hakim sendiri? Lalu warga 2 berkata, kami cuma membantu mengeringkan maling yang ketangkap basah kok, Pak. Nah, dalam unggahan komik jenaka strip di atas, termasuk ambiguitas gramatikal karena disebabkan oleh frasa yang mirip. Frasa ketangkep basah atau tertangkap basah yang dilontarkan warga 1 yang berbaju ungu dapat bermakna tertangkap dalam keadaan basah dan tertangkap karena terpergok dalam melakukan kriminal. Tuturan tersebut termasuk frasa idiom, yaitu frasa yang mempunyai 2 makna, denotasi dan konotasi. Dalam komik di atas, frasa ketangkap basah yang disebutkan warga 1 merujuk pada makna denotasi, namun frasa ketangkap basah dalam tafsiran Pak RT yang berbaju putih ialah makna konotasi. Pemaknaan yang berbeda tersebut menghasilkan ambiguitas karena frasa yang mirip dalam komik tersebut. Selanjutnya adalah analisis ambiguitas gramatikal karena konteks. Ambiguitas pada konteks terjadi disebabkan ketidakjelasan atau minimnya konteks. Dari penelusuran unggahan komik strip yang kami peroleh, terdapat ambiguitas dari komik strip pada konteks sebagai berikut. Penjelasan percakapannya, pria. Hari ini aku akan buktikan keseriusanku. Aku akan pergi menemui ayahmu. Lalu wanita berkata,
Jangan. Lalu sang pria membalas lagi. Maksud kedatangan saya kemari ingin meminta izin menikahi anak Om. Lalu ayah dari tokoh wanita berkata, goblok. Unggahan komik jenaka strip di atas termasuk ambiguitas gramatikal pada konteks. Klausa menemui ayahnya yang dilontarkan pria berbaju hijau bermakna ganda. Membaca komik umumnya mengira akan bertemu secara langsung bertatap muka dengan ayah dari tokoh wanita yang merupakan pacarnya yang berbaju merah. Tetapi pada panel gambar terakhir, pria tersebut menemui ayah dari wanita tersebut di alam kubur karena pada gambar tersebut memperlihatkan arwah tokoh ayah si wanita dan makam. Tuturan tersebut mengandung ambiguitas pada konteks karena dapat ditafsirkan bermacam-macam karena minimnya konteks. Lalu yang selanjutnya hasil analisis ambiguitas tingkat leksikal. Ambiguitas tingkat leksikal terjadi pada satuan kebahasaan kata. Setiap kata dapat bermakna lebih dari satu atau mengacu pada sesuatu yang berbeda sesuai dengan penggunaannya. Ambiguitas leksikal dapat dilihat dari dua segi, yaitu yang pertama homonim, dan yang kedua polisemi. Berikut analisis ambiguitas leksikal tipe homonim. Homonim adalah nama yang sama untuk benda yang berbeda. Terdapat komik strip mengandung ambiguitas yang disebabkan oleh homonim. Telah ditemukan unggahan komik jenaka yang terdeteksi mengandung ambiguitas tingkat leksikal jenis homonim. Berikut hasil analisisnya. Penjelasan percakapan pasien. Gimana dok? Dokter, dilihat dari gejalanya, anemia, sariawan, mata merah. Sepertinya kamu harus lebih banyak mengonsumsi B2. Pasien membalas, astagfirullah, haram dok. Komik jenaka strip di atas termasuk ambiguitas leksikal yang disebabkan homonim. Karena tuturan B2 yang dilontarkan tokoh dokter yang baju putih bermakna ganda. Kata B2 dapat bermakna sebagai nama vitamin yang bernama B2 dan nama lain dari daging babi. Namun, dalam komik tersebut, pemaknaan B2 dianggap sebagai penyebutan daging babi. Makna B2 yang dimaksud dokter ialah vitamin. Sedangkan makna B2 dalam tafsiran tokoh pasien yang berbaju merah adalah penyebutan daging babi. Apabila kita lihat dari respon si pasien pada gambar panel terakhir yang beristighfar dan menyebut kata haram. Lalu yang terakhir, analisis ambiguitas leksikal tipe polisemi. Polisemi adalah kata yang mengandung konsep atau makna lebih dari satu. Dari hasil penulisan kami, telah ditemukan unggahan komik jenaka strip yang mengandung ambiguitas yang disebabkan oleh polisemi. Berikut hasil analisisnya. Transkrip dan analisis percakapan. Penjelasan percakapan. Suami, Bu, Bapak dapat rezeki lebih hari ini. Istri, Alhamdulillah, tapi Ibu dikasih duit, belanjanya tetap kayak biasanya aja Pak, sisanya buat simpenan. Suami membalas, kata istriku, ini buat kamu. Selingkuhannya membalas, berarti dia sudah tahu hubungan kita dong. Nah, dalam unggahan komik jenaka strip di atas termasuk ambiguitas leksikal yang disebabkan polisemi. Karena tuturan simpenan pada dialog tersebut berkonsep ganda. Konsep pertama menghasilkan makna sesuatu yang disimpan, merujuk pada barang seperti menabung. Sedangkan konsep kedua menghasilkan makna selingkuhan atau simpenan. Dalam komik di atas, konsep makna yang disebutkan oleh suami berbaju hijau merujuk pada selingkuhan atau simpenan. Namun, dalam konsep makna yang dimaksud istri yang berbaju ungu merujuk pada sesuatu yang disimpan, yaitu uang untuk ditabung. Kesimpulan, ambiguitas merupakan suatu hal yang memiliki makna lebih dari dua makna. Hal ini terjadi baik dalam ujian lisan maupun tulisan. Penafsiran yang memiliki makna lebih dari satu ini dapat menimbulkan kebingungan dalam mengambil sebuah keputusan mengenai makna yang dimaksud oleh penulis. Kalimat bermakna ganda atau ambiguitas pada dasarnya sangat menarik untuk dikaji karena banyak sekali masyarakat di sekitar kita yang salah dalam mengartikan sebuah makna. Ketaksaan atau ambiguitas sudah menjadi bagian dari makna bahasa yang terdapat dalam sebuah tuturan atau tulisan yang terjadi pada sebuah tataran bahasa seperti frasa, klausa, kalimat dan wacana. Terdapat 3 jenis ambiguitas atau ketaksaan, yaitu yang pertama ambiguitas tingkat fonetik, yang kedua ambiguitas tingkat leksikal, dan ketiga ambiguitas tingkat gramatikal. Ketaksaan atau ambiguitas merupakan kalimat yang mempunyai makna ganda sehingga dapat meragukan atau sulit untuk dipahami oleh orang yang membacanya. Dalam hasil analis ambiguitas terhadap komik jenaka
PP Strip atau komik PP, kelompok menemukan beberapa temuan diantaranya ambiguitas tingkat fonetik, ambiguitas tingkat leksikal, polisemi dan homonim, dan ambiguitas tingkat gramatikal, tipe karena frasanya mirip, dan konteks. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata kami mohon maaf dan kepada Allah kami mohon ampun. Saya kembalikan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anissa Widiautami sebagai anggota kelompok penyaji terakhir dari kelompok 9. Baik teman-teman, kelompok 9 sudah memaparkan materinya dengan baik. Namun kepada teman-teman disilahkan untuk mempersiapkan pertanyaannya terlebih dahulu. Namun sebelum itu, mari kita dengarkan pemaparan hasil diskusi dari kelompok 10. Nanti setelah kelompok 10 memaparkan materinya, baru kita buka sesi diskusi. Dipersilakan kepada anggota penyaji kelompok 10 yang bertugas untuk membagikan layar salin dia. Silakan dibagikan terlebih dahulu. Ya baik, Eva Berliana sudah membagi layar salin dianya, sudah terlihat jelas. Kelompok 10 akan membahas tentang materi, medan makna, dan analisis komponen makna. Nah, kelompok 10 ini beranggotakan Amalia Sabila Muhtar, Dwi Fertiani, dan Eva Berliana. Untuk mengefisiensikan waktu, silakan kepada kelompok penyaji yang pertama untuk memaparkan materinya. Baik, sebelumnya izin perkenalkan diri, nama saya Fabliana dengan NPM 2063041001. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian medan makna. Menurut Harimurti, tahun 1982 menyatakan bahwa medan makna adalah bagian dari sistem semantik bahasa yang menggambarkan bagian dari bidang kebudayaan atau realitas dalam alam semesta tertentu, dan yang saling direalisasikan oleh seperangkat unsur leksikal yang maknanya berhubungan. Teori medan makna atau Theory of Semantic Field berkaitan dengan perbendaharaan kata dalam suatu bahasa yang memiliki medan struktur, baik secara leksikal maupun konseptual, yang dapat dianalisis secara sinkronis, diakronis, maupun paradigmatik. Ini menurut Aminuddin, tahun 88, halaman 108. Kajian medan makna berhubungan dengan kolokasi, yaitu asosiasi hubungan makna kata yang satu dengan lainnya, masing-masing memiliki ciri yang relatif tetap. Kata-kata yang berada dalam suatu medan makna dapat digolongkan menjadi dua, yaitu yang termasuk golongan kolokasi dan golongan set. Kolokasi itu menunjuk kepada hubungan sintakmatik yang terjadi antara kata-kata atau unsur-unsur leksikal. Misalnya itu pada kalimat tiang layar perahu, nelayan itu patah dihantam badai, lalu perahu itu digulung ombak dan tenggelam beserta isinya. Lalu yang selanjutnya ini ada analisis medan makna. Analisis medan makna ini dari teks naratif, contohnya itu, suatu ketika saya mendapatkan tugas dari kantor untuk melakukan kunjungan ke Auckland, kota terbesar di Selandia Baru. Perjalanan tersebut terjadi pada bulan Maret tahun 2004. Selain melaksanakan kunjungan dinas, saya juga menyempatkan diri untuk singgah di Queenstown. Queenstown itu merupakan daerah yang berada di tengah-tengah perbukitan dan tentunya memiliki nilai ekonomi yang kurang. Berbeda dengan kota Wellington dan Auckland yang berada di tepi pantai, Queenstown hanya memiliki sebuah danau berbentuk es yang bernama Wakatipu, serta lahan luas yang digunakan untuk mengembala domba dan juga sapi maupun bercocok tanam. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya akan berikan ke moderator. Ya baik, terima kasih Eva Berliana yang sudah memaparkan
materi hasil diskusi. Selanjutnya dipersilakan kepada pemateri berikutnya untuk memaparkan hasil analisisnya. Silakan. Baik, terima kasih Henry. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Jelas sekali, Amalia. Baik, saya Amalia Sabila Mutar dengan nomor pokok mahasiswa 2013041011. Di sini saya izin melanjutkan presentasi dari teman saya, analisis medan makna dari teks naratif. Teks naratifnya adalah, suatu ketika saya mendapatkan tugas dari kantor untuk melakukan kunjungan ke Auckland, kota terbesar di Selandia Baru. Perjalanan tersebut terjadi pada bulan Maret tahun 2004. Selain melaksanakan kunjungan dinas, saya juga menyempatkan diri untuk singgah di Queenstown. Queenstown merupakan daerah yang berada di tengah-tengah perbukitan dan tentunya memiliki nilai ekonomi yang kurang. Berbeda dengan kota Wellington